keturunan Pak, masih punya Pak spirit nasionalisme. Kita ini masih punya jiwa-jiwa yang kuat. Kita terikat pada tanah leluhur kita Pak. Kita tidak nyalahin anak yang lahir tahun 2000-an, yang nanti jadi pemimpin 20 tahun ke depan lagi, yang abadnya sudah lebih dari sekarang. Pabrik sudah pakai robot, mobil sudah tanpa sopir. Eranya sudah era digital, pelayan hotel nggak lagi sekolah perhotelan, pakai robot. Istri diganti sama boneka. Terjadi di Jepang. Bayangin Pak, dengan ledakan penduduk yang luar biasa, karena hari ini KB-nya tidak lagi menjadi program prioritas lagi. Sistem di sekolah sudah sangat liberal. Penguasaan terhadap hak atas tanah dimiliki oleh orang-orang kaya. Investasi sudah menguasai seluruh lini. Kebayang generasi kita yang orang tuanya hari ini miskin, apa yang terjadi? Dan yang orang tuanya kaya pun belum tentu bisa mempertahankan. Dan ini adalah ancaman masa depan. Dan ini adalah ancaman terhadap negara. Infiltrasinya adalah infiltrasi yang bersifat intelijen yang tidak disadari. Bagaimana orang lain dari negeri lain datang ke sini nyebarin virus, nyebarin bakteri, nyebarin narkotika, nyebarin berbagai perangkat lainnya yang bisa meruntuhkan pikiran dan melemahkan sebuah generasi. Kalau nggak cermat membaca, kalau tidak bisa membaca pertahanan negara dengan cermat, bisa terhegemoni dengan cepat dan bisa berpindah tangan. Caranya apa? Kesadaran hari ini dibangun lewat pendidikan. Anak-anak kita bangunnya pagi, di sekolahnya tidak jajan, makanannya bergizi, bernutrisi, berprotein, berserat, minuman penting. Perhatikan, Dinas Kesehatan bikin riset. Anak-anak kita hari ini sudah jarang minum air putih. Anak-anak kita hari ini tidak ngeteh. Cuman dua Pak, ngopi sama minuman yang bergelas, berbotol, bergula. Gulanya belum tentu gula murni yang berstandar. Yang penting pabrik itu manis, dan itu sudah menjadi candu bagi anak-anak kita. Saya tahu. Lebih iseng lagi, itu minuman bergulanya dicampur komik. Nanti para kepala dinas kesehatan periksa seluruh anak sekolah di Jawa Barat, masing-masing kabupaten kota. Satu, periksa bagaimana keadaan darahnya. Dua, periksa bagaimana keadaan mulut. Saya dulu rajin memberikan pemeriksaan gigi untuk mengetahui dia merokok atau tidak, dia narkoba atau tidak. Lakukan. Hari ini ancaman itu adalah ada anak-anak di bawah umur atau masih usia remaja sudah gagal ginjal. Hari ini anak-anak di bawah 30 tahun sudah gula. Hari ini anak-anak di bawah umur 30 tahun, 20 tahun masih remaja, itu sudah punya penyakit stroke. Saya ada beberapa sampel itu. Kenapa? Problemnya adalah asupan makanan. Asupan makanannya ada dua variabel. Satu, asupan makanan yang tidak bernutrisi dan berprotein, tapi adalah racun. Racun itu hasil dari tujuan orang berdagang, tujuannya laku. Apapun dimasukkan, penyedap rasa segala macam, yang penting enak dan memuaskan penggemarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hilangnya doa. Apa hilangnya doa? Tradisi makanan ibu sudah hilang dalam kehidupan kita. Hari ini anak-anak sudah tidak lagi terikat dengan ibunya dengan produk makanannya. Dia terikat sama ibunya hanya dengan uang jajannya.
Ini harus berevolusi, dibalikin, nggak bisa. Nah, kalau sudah tahapannya seperti itu, nanti meningkat pada kurikulum. Kurikulum nanti saya akan merumuskan lagi, kembali lagi. Satu, habiskan seluruh pembelajaran di sekolah. Tidak boleh anak-anak pulang ke rumah ditumpuki PR. Karena PR itu bertentangan dengan spirit pendidikan. Itu yang keprok males sendiri. Kenapa bertentangan? Karena judulnya juga pekerjaan rumah. Kalau pekerjaan rumah itu bersihin kamar, itu pekerjaan rumah. Bersihin toilet, itu pekerjaan rumah. Nyuci itu pekerjaan rumah, nyetrika pekerjaan rumah, masak pekerjaan rumah, ngasih makan sapi pekerjaan rumah, ngasih makan ayam pekerjaan rumah, ngasih makan ikan pekerjaan rumah, itu pekerjaan rumah. Tapi kalau dari sekolah dibawa ke rumah, itu bukan pekerjaan rumah, itu pekerjaan sekolah. Karena itu pekerjaan sekolah, kerjakan, selesaikan di sekolah. Sama dengan pekerjaan kantor. Jangan suka membawa pekerjaan kantor di rumah. Selesaikan di kantornya sampai tuntas, baru pulang ke rumah. Tapi jangan pura-pura menyelesaikan pekerjaan kantor, padahal punya pacar baru. Hebat, salaki rajin pisan ke kantor teh. Jam setengah genep tenggeus di kantor salaki urang mah. Kapake kudu nungana teh. Balik setengah 8 puting, kadang setengah 8, kadang ngendong. Saking ku kapake nah. Kemudian 2 tahun kemudian ternyata ada anak kecil nyusul ke imah. Bapak. Ini penting. Kenapa? Saya ingin sekolah fokus. Sekolah fokus, tetapi saya juga menginginkan di sekolah tidak terjadi penumpukan pelajaran. Nanti saya mau komunikasi dengan Kemendiknas. Kenapa? Kita ini pelajaran terlalu banyak. Karena terlalu banyak, hiji ge unu apal. Letakkan kerangka dasar saja. Kalau saya misalnya SD, sudah SD ini fokus pada calistung, baca, nulis, ngitung, manual. Gak boleh pakai HP. Gak boleh pakai perangkat digital. Gak boleh, kenapa? Karena otak kirinya harus dilatih. Tangannya harus sabar. Jadi orang nulis itu bukan urusan bahwa nanti tidak diperlukan sudah era digital. Bukan. Dia sedang melatih ketahanan tangannya, ketahanan fisiknya, ketahanan otak kiri, imbangan otak kanannya, keteguhan jiwanya. Ini penting. Kemudian menghitung, itu lagi melatih kecerdasannya, motoriknya. 1, 2, 3, 4, cager bager bener pinter singer, lalur mata air, buruan kantor pacamat, batok kohok kodahu, itu pelatihan motorik. Kenapa? Di negara maju nggak ada begitu, nggak ada anak SD dikasih digital, nggak ada. Hanya di Indonesia TK sudah HP. Terus kemudian diatur jarak. Saya sudah ingin itu. Bagaimana? Jarak ke sekolahnya berapa meter? Amankah dia ke sekolah jalan kakinya? Ada ancaman lalu lintas atau tidak? Jalan kaki. Kemudian pengamanan, ada polisi, ada tentara. Kemudian berikutnya apa? Saya nggak mau ke depan anak diantar oleh orang tuanya ke sekolah. Orang tuanya ngumpul di depan kelas, saling ngomongin. Nanti bikin klub kelas, mengintervensi gurunya. Nanti ngatur, ribut, inung awe-awe aduh gawe sia teh. Teh cicing di imah pasakeun salaki maneh. Tara ngadluk kowe nguruskeun budak di sekolah. Udah, di sekolah tuh udah urusan guru. Nanti sekolahnya pagar yang tinggi, kasih gembok kunci, nggak boleh keluar selama pembelajaran. Kalau kaget menang asup. Gak boleh lagi ada tumpukan motor depan, suruh pulang. Kenapa? Mengganggu. Ngapain gawe luan ti isu tapi kasar budak nanti bertengkar, palus-alus baju. Siapa yang korban? Salah kita. Kudu naon isuk nang anjuk deh pamajikan panas.
Ini penting. Ini culture. Ini orang Sunda, Pak. Ini orang Sunda teh kieu. Bener tuh? Orang Sunda teh kumaha? Wanita tukangan. Oh, Pak. Wah. Kalau ditunjuk, hese sing purungkut. Di mah teu kenging abul ku payung butut, adean ku da beureum teu kenging. Nya ngabeuweung nya hawa teu kenging juga. Nu batur we, nu maju. Terus batur pidato di hareup, aing ge bisa tuh. Sunda. Orang Sunda itu punya penyakit tuturut munding, jadi kudu dimimitian. Jadi lamun dimimitian wani orang Sunda. Dimimitian maledog orang Sunda. Matanya giliran ditewa, ngaku. Nah, ini maksud saya tuh lagi memelopori nyali. Orang Sunda teh punya nyali, wanian, maunya mau borangan. Ayo. Ini penting. Nah, nah setelah itu tingkatan yang berikutnya adalah pada kreativitas publik. Ini sampah nanti dikelola. Nanti ada konsultan yang membidani wilayah sekolah. Ada konsultan dan dia ngajarin bagaimana ngelola sampah, bagaimana merawat industri lingkungan. Terus dia jadi mentoring. Nah, ini yang saya lakukan. Bahkan saya nanti punya program untuk SD dan SMP, terutama SD. Saya ingin program nanti tuh bawa sampah ke sekolah ditukar telur.